Halo, saya Gede Sandi Krisna, dan hari ini saya ingin menjelaskan beberapa peralatan-peralatan kebersihan yang ada di hotel. Yang pertama, ada lobby duster. Ini memiliki fungsi untuk mengangkat dan menyapu debu. Biasanya digunakan di area yang luas karena jangkauan lobby duster ini juga sangat luas ketimbang broom biasa. Selanjutnya ada precaution sign berupa warning sign untuk para staff atau tamu yang lalu lalang untuk berhati-hati karena sedang ada pembersihan. Ini ada floor squeeze, digunakan untuk mengangkat air yang masih tergenang di bagian lantai. Biasanya digunakan di kamar mandi. Selanjutnya ada mop dengan sticknya, digunakan untuk mengepel lantai agar lantai tampak bersih dan bebas dari debu. Selanjutnya ada flat mop. Sama seperti pengepel lantai biasa, hanya saja digunakan agar tidak terlalu licin dan tidak terlalu basah. Biasanya digunakan di kitchen. Nah, ini ada broom serta dustpan, digunakan untuk mengangkat debu atau kotoran-kotoran lainnya yang ada di permukaan lantai. Lanjut, ada stick brush, digunakan di kamar mandi untuk menyikat lantai kamar mandi yang ada noda yang melekat. Dan ada telescopic ceiling duster untuk membersihkan area-area atas yang sulit dijangkau. Biasanya membersihkan sarang laba-laba atau kotoran lainnya. Ini ada window scrubber, digunakan untuk kaca yang berskala luas dan besar, serta window wiper untuk mengelap kaca agar terlihat bersih. Ini ada soft clothes dengan beda-beda warna, biasanya yang merah untuk permukaan besi, yang biru untuk kamar mandi, dan yang kuning atau hijau untuk mengelap kayu. Ini berupa caddy dengan beberapa chemical yang sudah ada dan dengan sprayer. Kebetulan ini adalah glass cleaner, digunakan untuk pembersih kaca. Selanjutnya ada bathroom cleaner untuk membersihkan seluruh surfaces yang ada di kamar mandi, baik lantai maupun sink. Yang ini ada room refresher untuk pengharum ruangan kamar agar tetap wangi. Selanjutnya ada furniture polish untuk melindungi bahan-bahan atau objek yang berbahan dasar kayu dari kuman. Ini ada floor cleaner. Ada stick brush berukuran kecil dan toilet bowl brusher untuk menyikat kloset, menyikat toilet, serta dengan holdernya untuk menempatkan toilet bowl brush ini. Ini ada spout brush, digunakan untuk membersihkan jangkauan-jangkauan yang sulit dicapai oleh stick brush. Objek-objek yang sulit dicapai oleh stick brush. Ini ada bottle sprayer, beberapa soft clothes lagi, dan ada gloves. Yang ini berbahan dasar karet agar tahan panas.
Ini ada banyak carry caddy. Biasanya carry caddy yang berukuran kecil ini digunakan untuk membersihkan kamar, room attendant. Sedangkan yang berukuran besar ini biasanya digunakan untuk menampung barang, akan membersihkan di public area. Selanjutnya ada personal protective equipment. Barang-barang yang akan melindungi kita dari bahaya saat bekerja. Pertama ada helmet, goggles atau kacamata, ada respirator untuk menyaring debu-debu dan zat kimia yang masuk, ada safety belt dan juga rubber boots. Selanjutnya ada high jet sprayer untuk membersihkan celah-celah yang ada seperti di batu sikat agar tidak ada kotoran. Dan ada wringer berupa pengeras pel dengan double bucket air bersih dan satunya air yang kotor. Yang ini hanya bucketnya saja, sementara yang ini wringer dengan single bucket. Single bucket biasanya digunakan untuk membersihkan room. Selanjutnya ada blower untuk mengeringkan permukaan atau lantai yang licin atau basah. Ini ada wet and dry vacuum cleaner, berfungsi untuk mengangkat debu, menyedot debu yang ada di karpet atau lantai. Ini ada beberapa alat-alat tambahan. Ini juga vacuum cleaner tapi yang berukuran kecil. Dan ada floor machine untuk mengangkat kotoran yang ada di lantai. Kotoran yang sulit dibersihkan oleh stick brush biasa. Nah, ada pad di sini beserta warna-warna yang berbeda. Yang merah biasanya digunakan untuk tekstur yang sedang, yang putih untuk menghaluskan, dan yang coklat dengan tekstur yang keras. Di sini ada pad holder untuk melekatkan pad nanti di floor machine. Dan ada brush pad untuk yang permukaan yang lebih keras, bersihkan permukaan lebih keras. Itu saja dari saya. Saya akan lanjutkan teori yang lainnya setelah ini. Baik, sekarang saya akan menjelaskan chemicals yang digunakan saat membersihkan public area maupun kamar. Yang pertama ada glass cleaner untuk membersihkan kaca. Kedua ada air refresher untuk mengharumkan ruangan. Ketiga ada bedroom cleaner untuk membersihkan seluruh surfaces yang ada di kamar mandi. Yang keempat ada toilet bowl cleaner, digunakan di kloset dan sink atau objek yang terbuat dari marmer. Yang kelima ada furniture polish, biasanya digunakan untuk membersihkan permukaan yang terbuat dari kayu. Dan setelah itu nomor 6 ada metal polish untuk membersihkan permukaan yang terbuat dari besi atau aluminium. Ketujuh ada multi-purpose cleaner atau MPC, digunakan bisa di semua permukaan atau pengganti dari furniture dan metal polish. Nomor 8 ada floor cleaner seperti MOP, tapi digunakan sebagai pembersih di bagian lantai. Selanjutnya ada hand soap, sabun yang digunakan untuk cuci tangan. Dan yang terakhir ada deterjen, digunakan untuk mencuci pakaian atau linen. Selanjutnya ada 10 teknik yang saya ketahui untuk membersihkan. Yang pertama ada mopping, mengepel lantai. Kedua sweeping, menyapu lantai. Yang ketiga ada dusting, mengelap debu yang ada di permukaan atau surfaces. Keempat ada vacuuming, menyedot debu atau kotoran yang ada di karpet maupun permukaan dengan menggunakan vacuum cleaner machine. Yang kelima ada brushing, menyikat noda yang ada di permukaan. Yang keenam ada cleaning, membersihkan suatu objek. Selanjutnya ada rinsing, membilas, biasanya dilakukan di section laundry. Selanjutnya 8 ada spotting atau menghilangkan noda. Yang kesembilan squeezing, menghilangkan genangan air yang ada di lantai. Dan yang terakhir ada spraying, yaitu teknik menyemprot. Nah, untuk stepnya ada 6 untuk public area. Yang first ada first checking, akses area publik yang akan dibersihkan. Selanjutnya kita prepare the equipment, yaitu mengambil alat-alat di hotel pantry, dimulai dari cleaning equipment, chemicals,
dan personal protective equipment. Yang ketiga, prepare work area, menentukan tempat kerja kita dan surfaces yang akan dibersihkan. Yang keempat, baru cleaning process, untuk proses pembersihan utama, dimulai dari tempat yang terjauh sampai terdekat, dari atas sampai bawah. Yang kelima, tidy up work site. Setelah melakukan pembersihan, bersihkan tempat kerja bekas kita tadi, dan pastikan semua alat-alat sudah lengkap. Yang terakhir, ada final checking and restore the equipment. Untuk tahap terakhir, lakukan pengecekan ulang dan pastikan area publik sudah dalam keadaan bersih. Selanjutnya, letakkan kembali cleaning equipment, chemicals, dan PPE ke pantry. Yang terakhir, ada jenis-jenis surfaces. Yang pertama ada little upholstery, ceramic surface, wooden surface, glass surface, vinyl, metal, and rubber floor. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa.